Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ikhwah, kaifa halukum? Asa an takunu fi sihah wal afiyah. Ahlan bikum fi qanatina al-mahbubah Mustaqim Al-Kirinji. Pada hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita kemarin. Kemarin kita sudah latihan ya, cara menggunakan kata kerja dan latihan bagaimana kita bisa lancar menggunakan kata kerja. Kenapa dari video-video yang awal kita fokus di kata kerja? Karena kata kerja ini bisa kita katakan adalah kunci di dalam satu kalimat yang sempurna. Kalau kita lancar, mahir di dalam menggunakan kata kerja, maka nanti membuat kalimat akan terasa mudah. Seperti itu. Nah, kalimat di dalam bahasa Arab itu biasa disebut dengan jumlah atau kalam. Akan tetapi kata justru dalam bahasa Arabnya itu adalah kalimat. Itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Maka nanti ketika saya mengucapkan kalam atau jumlah berarti maksudnya adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Tapi ketika saya sebutkan kalimah, maka maksudnya adalah kata di dalam bahasa Indonesia. Maka nggak usah berlama-lama, langsung saja kita lanjutkan pelajaran kita bagaimana kita membuat jumlah. Pada video yang sebelumnya kita sudah pelajari 5 kata kerja dan kita sudah pelajari juga cara melatih agar kita bisa lancar di dalam menggunakan kata kerja. Nah, setelah kita lancar di dalam menggunakan kata kerja yang 5 kemarin, coba sekarang kita latih membuat jumlah di dalam bahasa Arab. Di sini ada bahasa Indonesia, Hisam sedang membaca koran di depan rumah. Hisam sedang membaca koran di depan rumah. Bagaimana cara kita mengarabkan bahasa Indonesia ini? Perhatikan, kata kunci adalah kata kerja. Kata kuncinya adalah kata kerja membaca. Di sini Hisam sedang membaca. Sedang membaca. Perhatikan, Hisam kita tulis bahasa Arabnya Hisam. Kemudian sedang membaca. Ya, kemarin saya sudah jelaskan kalau dalam bahasa Indonesia sedang membaca ini ada 2 kosakata. Sedang sendiri, membaca sendiri. Tapi dalam bahasa Arab sedangnya itu masuk ke dalam kata kerjanya. Maka dia sedang membaca, kemarin sudah kita pelajari ya, dia sedang membaca berarti dari kosakata qara'a yaqra'u yang bermakna sedang adalah yaqra'u dan dia itu menggunakan ya, yaqra'u, berarti tidak perlu dirubah. Yaqra'u. Berarti Hisam yaqra'u, dia membaca. Kenapa pakai ya? Karena ini kembali kepada Hisam. Hisam yaqra'u. Hisam sedang membaca. Ya, maka di sini sudah satu paket ya. Sedang dan membacanya sudah ada di dalam yaqra'u. Nah, kemudian Hisam sedang membaca koran. Koran apa? Koran adalah al-jaridah. Jaridatun. Jaridatun. Hisam yaqra'u jaridah. Perhatikan ya. Nah, untuk kata benda seperti yang saya sampaikan kemarin, di dalam menggunakan kata benda ini mudah sekali. Yang penting kita hafal saja. Dan kita posisikan di posisi sebagaimana bahasa Indonesia kita. Ya. Hisam sedang membaca koran. Tinggal korannya diganti pakai bahasa Arab seperti itu. Hanya saja kalau di dalam fi'il, di dalam kata kerja kita harus tahu cara menggunakan kata kerja. Kan kemarin bisa yaqra'u, bisa aqra'u, bisa naqra'u. Nah, maka kita harus mahir. Tapi adapun kata benda itu tidak ada yang perlu banyak kita pelajari, kita tinggal letakkan saja di posisinya, ya. Jaridah, di depan rumah, di depan rumah, di depan amama rumah bait. Selesai. Coba diperhatikan. Hisam sedang membaca jaridah, afwan, titiknya kurang. Hisam sedang membaca jaridah, koran, amamal baiti,
Coba diperhatikan teman-teman, setelah kita itu hafal banyak kosakata, maka kita tinggal susun kata yang sudah kita hafalkan itu sebagaimana susunan bahasa Indonesia dulu ya. Karena apa? Karena susunan bahasa Arab ini nggak jauh beda dengan susunan bahasa Indonesia. Diperhatikan, di dalam kita menerjemahkan kalimat ini di dalam bahasa Indonesia, Hisam sedang membaca koran di depan rumah. Lihat, perhatikan, kita tinggal memindahkan ke dalam bahasa Arab saja. Hisam sedang membaca yaqra'u koran jaridah di depan rumah amamal bait. Intinya di sini kita sudah hafal saja koran, kemudian kita hafal apa itu bahasa Arabnya di depan rumah, maka kita sudah bisa menyebutkan bahasa Indonesia kita ini ke dalam bahasa Arab dengan sempurna. Perhatikan. Bahkan seandainya nantinya kita belum hafal ini kosakatanya, misalnya jaridah kita belum hafal, ya kita baru hafalnya koran, maka di dalam praktek kita cukup ucapkan Hisam yaqra'u koran amamal bait. Kemudian koran yang kita tidak tahu tadi kita catat di dalam kitab kecil, buku kecil kita, kemudian kita cari di kamus, kemudian kita hafalkan. Nah, itulah kosakata yang penting kita hafalkan, yaitu kosakata yang kita temui di tengah-tengah praktek. Jangan sampai gara-gara nggak tahu koran semuanya kita tidak praktekkan di dalam bahasa Arab, padahal kosakata membaca kita sudah hafal, di depan rumah kita sudah hafal. Seperti itu teman-teman. Jadi susunannya tidak jauh dengan bahasa Indonesia. Hanya saja perlu diperhatikan di sini, biasanya di dalam bahasa Arab itu yang pertama disebutkan adalah kata kerjanya. Yaqra'u Hisam al-jaridah, seperti ini, perhatikan. Yaqra'u Hisam jaridatan amamal bait. Ya. Biasa disebutkan kata kerjanya terlebih dahulu, ya. Karena kata kerja ini di dalam bahasa Arab namanya fi'il. Kemudian ini adalah fa'il atau pelaku pekerjaan. Kemudian ini adalah objek atau maf'ul namanya, ya. Nah, ini kalau di dalam bahasa Indonesia keterangan. Seperti itu. Kebiasaan bahasa Arab itu disebutkan kata kerjanya dulu. Tapi kalau kita mau menyebutkan dengan kata bendanya dulu, ya, Hisam terlebih dahulu kita sebutkan pun boleh. Saking mudahnya kita mengucapkan kalimat di dalam bahasa Arab itu, kita boleh sebutkan Hisam dulu, boleh sebutkan yaqra'u dulu, ya. Seperti itu. Jadi sangat mudah sekali. Akan tetapi kan Ustadz kita harus paham i'rab. Ya, ini yang untuk yang sudah belajar tata bahasa ini, maka dia perhatikan di sini, kenapa kok tidak dibahas i'rab? Harokat akhir. Ini yang betul bacanya hisamun, hisamin atau hisaman. Ini jaridatan, jaridatun atau jaridatin, seperti itu. Nah, ini nanti dulu, ya. Yang penting kita praktekkan dulu, hafalkan dulu kosakatanya, praktekkan, masalah i'rab itu nanti. Setelah kita nih bisa banyak hafal kosakata, setelah kita nih banyak bicara, percakapan hari-hari kita sudah menggunakan bahasa Arab, barulah kita pelajari, ya, masalah nahwu secara detail, ya. Seperti itu. Sehingga nanti ketika kita mempelajari nahwu pun akan terasa mudah. Seperti ini saja teman-teman. Nanti untuk contoh-contoh berikutnya kita akan buat di video-video berikutnya. Jadi harap untuk yang memang betul-betul ingin bisa bercakap-cakap di dalam bahasa Arab, ikuti terus video kita. Insya Allah kita akan terus istiqomah untuk kirimkan materi pembelajaran bahasa Arab untuk pemula. Ya, kita akan buat materi semudah-mudahnya untuk pemula. Bahkan harapan kita teman-teman yang masih nol, yang belum pernah belajar nahwu shorof, belum pernah mengenal bahasa Arab, dengan ini bisa, dengan metode kita ini bisa mulai praktek berbicara di dalam menggunakan bahasa Arab. Nah, untuk teman-teman yang suka dengan video kita, yang tertarik dengan pembelajaran bahasa Arab mudah kita, maka minta bantuannya untuk di subscribe biar bisa mengikuti terus pembelajaran kita yang seterusnya, insyaallah. Ila liqa.